Hey kawan-kawan, salam satu laras, salam satu hobi. Ini ada tips untuk kawan-kawan yang baru mulai belajar sniping ya. Suka ada pertanyaan, biasanya kalau pertama mulai sniping itu kita kan pakai teleskop ya. Ketika kita sudah melihat keberadaan musuh, lalu pas begitu dibidik itu tidak ada. Dilihat dengan mata telanjang kelihatan, pas begitu dilihat dari teleskop itu nggak ada. Itu kenapa? Pertama, kurang latihan. Jadi setiap unit ini sama teleskop itu mempunyai karakter tersendiri. Ada yang view-nya gede gitu ya, ada yang kecil gitu. Diusahakan untuk pemula itu nyari teleskop yang view-nya gede ya. Saya sarankan Discovery lah ya, itu gede tuh view-nya, segede baskom. Kalau kita lihat segede baskom itu mempengaruhi juga ya, karena apalagi pemula gitu. Untuk yang sudah terbiasa pun teleskop itu sangat berpengaruh ya. Pertama itu teleskop, nyari yang view-nya gede. Yang kedua sering latihan ya. Kita ada target satu aja dulu, lihat dulu dengan mata telanjang, lalu lihat bidik. Itu kalau sudah biasa itu akan cepat, sudah akan nyari-nyari dulu mana ya. Nah, kalau untuk pemula memang seperti itu. Ketika melihat target terus dibidik, itu biasanya nyari dulu mana, oh ini gitu, baru ketemu. Kalau untuk yang sudah biasa, nanti begitu melihat target sekecil apapun itu langsung dibidik, langsung kelihatan. Makanya ketika berlatih itu kita cari target yang agak gede dulu. Nanti setelah mulai ahli baru pakai target yang kecil. Nah, nanti setelah targetnya satu itu kita coba nanti targetnya diperbanyak gitu. Pinggir kiri, pinggir kanan, atas, gitu, bawah, lurus, di mana aja lah. Semakin banyak semakin bagus. Jadi nanti giliran ya. Sekarang yang kanan, tek, cepat tek, nanti nyari lagi gitu. Ya. Terus yang ketiga ini penting juga nih. Membidik itu tidak dengan satu mata ya. Tidak, nanti pusing. Pertama pusing, yang kedua nanti saraf matanya bisa keganggu ya. Itu kalau untuk latihan sih enak-enak aja. Nanti pas begitu kita sukir atau nanti berburu biasanya suka pusing ya, apalagi nanti kelamaan nih, membidik kelamaan gitu. Pakai dua mata ya, seperti ini. Saya contohkan. Ketika sudah kokang nih, kelihatan kan mata saya buka dua-duanya, tapi ini saya bisa melihat ya. Itu perlu dibiasakan. Untuk Anda yang baru belajar sniping, itu yang penting ya. Satu mata itu tutup akan menjadi pusing atau nanti sarafnya terganggu. Jadi pakai dua mata. Kenapa dengan dua mata? Pertama, kita rileks, bisa melihat seperti biasa. Terus nanti kalau sudah terlatih, kawan-kawan bisa melihat dengan dua mata, dua versi ini. Jadi ketika misalkan ini berburu tikus misalkan, kita bisa melihat dengan mata yang kanan, yang kita melihat teleskop ya. Nanti tanpa kita menutup mata pun, kita nanti bisa melihat dengan mata yang sebelah kiri. Si target itu bisa kita lihat bahkan sebelum nanti ada di teleskop ya. Jadi kalau untuk mata yang kanan, dia khusus melihat yang ada di teleskop, yang sudah masuk view teleskop lah. Kalau mata kiri itu nanti bisa melihat sekitar
gitu. Kalau misalkan tikusnya nih ada nih, atau bajingnya sudah ada nih, kita siapin aja dulu. Kita biasanya kalau berburu itu kan suka nyiapin umpan. Nah, nanti kita deketin situ aja, kita bidiknya di dekat umpan aja. Nanti mata yang kiri melihat keberadaan buruan, begitu sudah masuk jarak view di teleskop, baru nanti kita konsen ke mata yang kanan, tapi tetap mata dua-duanya buka ya. Itu nanti akan beda hasilnya dengan mata yang dipicekkan sebelah kiri. Itu ya yang perlu dilatih. Terus yang kedua, kenapa katanya ini sudah cross, sudah zero, tapi begitu ditembakin itu tidak kena, misalkan menceng kiri atau menceng kanan. Kalau untuk senapan angin itu biasanya airsoft juga nggak jauh beda lah, cuma lebih akurat senapan angin ya. Yang pakai mini itu nitik banget. Kalau airsoft jarak 10 cm diameter itu sudah bagus lah, jarak 50 ya. Oke, ini baru tempelin aja nih. Itu kenapa bisa begitu? Itu bisa dari teknik ini ya, pernapasan. Jadi yang bagus itu adalah ketika kita naik napas, buang sampai kosong, setelah kosong tahan. Nah, saat nahan kosong itu kita bidik lalu tembak. Itu biasanya yang jadi nggak kena itu karena detak jantung. Apalagi ketika kita sukir atau berburu itu adrenalin, capek gitu. Nggak lari-lari pun yang namanya adrenalin, nanti si jantung berdebar dengan kencang ya. Jadi biasanya suka suka gini nih, dek dek dek, ini nggak diem gitu, karena detak jantungnya kita kencang. Tapi kalau kita atur napas, tarik napas, buang, tahan, biasanya goyangnya tidak terlalu goyang atau bahkan diem ya. Terus yang terakhir, selain dari pernapasan juga dari kita narik trigger ya. Orang itu narik trigger beda-beda kawan-kawan. Gini nih, ini trigger ada yang dia ujungnya ya, ada yang dia di tengah, ada yang dia di sebelah dekat sini, dekat garis bukunya ini ya. Itu berpengaruh. Ini kalau terlalu ujung nanti bisa agak ke situ, senapan jadi kedorong ke sini ya. Kalau di sebelah kanan ketika ditarik, ini bisa ketarik ke sini, senapan jadi seperti ini. Enaknya itu di pas tengah-tengah ya, ada kan yang tengah-tengah sidik jari itu. Jadi begitu ditarik, senapannya tetap lurus. Oke, segitu dulu tips dari saya untuk teman-teman airsoft ataupun pemburu. Untuk ada pertanyaan atau apalah, silahkan di kolom komentar. Kita ngobrol santai, kita saling berbagi tips dan pengalaman. Oke kawan-kawan, untuk pemburu atau sniper yang pemula, mudah-mudahan Anda cepat bisa menguasai dengan terus berlatih. Salam satu laras, salam satu hobi, salam satu bebek, salam satu inner, apalah itu punya. Panteng terus channel Sniper Leader Celakes.